Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Hasabrinda dengan NIM 21230024. Di sini saya akan menjelaskan artikel berjudul Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba Bukti dari Perusahaan Terdaftar di Vietnam. Pembahasan teori yang terkait dengan tema. Pertama, peran kualitas tata kelola perusahaan sebagai pendorong signifikan manajemen laba di Vietnam. Kedua, skandal perusahaan. Ketiga, peran tata kelola perusahaan serta dampaknya terhadap praktik manajemen laba. Keempat, penggunaan variabel instrumental, efek tetap perusahaan, dan metode pencocokan skor kecenderungan untuk mengatasi potensi kausalitas terbalik dan bias pemilihan sampel. Kelima, pembangunan indeks tata kelola perusahaan. Keenam, analisis tambahan mengenai pengaruh terstruktur kepemilikan seperti kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap tingkat manajemen laba. Kasus yang dibahas sesuai dengan tema. 1. Kebangkrutan tiba-tiba perusahaan saham gabungan farmasi Viet Dong DVD. Kedua, peningkatan pendapatan yang dipertanyakan dari perusahaan lain. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Vietnam, khususnya perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ho Chi Minh dan Bursa Efek Hanoi dari 2008 hingga 2018. Sampel penelitian ini terdiri dari 800 perusahaan dan keuangan yang dikumpulkan dengan tangan dan diperiksa silang dari berbagai sumber, termasuk situs web, host, HNX, Vietstock, dan Safev. Teknik analisis data. Pertama, regresi dengan metode RE dan IF. Kedua, uji diagnostik. Ketiga, variabel instrumental. Keempat, efek tetap perusahaan. Kelima, metode pencocokan skor kecenderungan. Keenam, pengujian hipotesis dan estimasi ulang. Hasil. Pertama, hasilnya kuat untuk ukuran alternatif akrual di kuesioner, akrual total, dan manajemen pendapatan real. Kedua, kualitas tata kelola perusahaan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba di Vietnam. Ketiga, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba lebih kuat pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Keempat, Dewan Direksi memainkan peran yang lebih besar dalam pengendalian manajemen laba di Vietnam, sementara Dewan Pengawas tidak berperan signifikan dalam membatasi manipulasi laba. Kesimpulan, kualitas tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik manajemen laba di Vietnam. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba lebih kuat pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi memainkan peran yang lebih besar dalam mengendalikan manajemen laba di Vietnam, sementara Dewan Pengawas tidak berperan signifikan dalam mengatasi semua manipulasi laba. Hubungan negatif antara kualitas tata kelola perusahaan dan manajemen pendapatan lebih mendalam di perusahaan swasta non-BUMN, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi dan kepemilikan terkonsentrasi rendah, dan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Baik, sekian penyampaian artikel dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.